Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Astri Krisnawati selaku dosen pada mata kuliah metodologi penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Diviana Anjani dari MB 4210 dengan NIM 1401180425. Izinkan saya mempresentasikan penelitian saya untuk memenuhi tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Tekstil dan Garmen pada periode 2015 sampai 2020. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari penelitian saya. Pada dasarnya, pasar modal memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena pasar modal mempunyai fungsi yaitu sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai dana lebih. Salah satu pasar modal memiliki peran penting yaitu adalah perusahaan tekstil dan garmen, karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga sebagai sektor penghasil devisa ekspor non-migas dengan nilai yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 hingga 2020, inflasi dan suku bunga di Indonesia mengalami fluktuasi, di mana hal tersebut terlihat adanya kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Pada hakikatnya, tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat, dan tingkat suku bunga yang tinggi akan membuat beban bunga utang perusahaan mengalami peningkatan. Maka melalui ini saya ingin meneliti lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan melihat rasio profitabilitas perusahaan di periode 2015 hingga 2020. Pada literatur review, saya menggunakan penelitian dari Amri dan Maulana tahun 2016. Berdasarkan penelitiannya memperoleh hasil yaitu variabel inflasi dan suku bunga berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Yang kedua, saya menggunakan penelitian dari Wibowo dan Saichu tahun 2013. Berdasarkan penelitiannya, menunjukkan bahwa inflasi dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah yang diambil dari penelitian ini yang pertama yaitu apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan tekstil dan garmen dalam menghasilkan profitabilitas. Lalu yang kedua, apakah tingkat suku bunga akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan tekstil dan garmen dalam menghasilkan profitabilitas. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap profitabilitas perusahaan tekstil dan garmen. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap profitabilitas perusahaan tekstil dan garmen. Selanjutnya terdapat kajian teori pada penelitian ini. Yang pertama yaitu pasar modal. Menurut Zulfikar, tahun 2016, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti reksadana, surat hutang, saham, reksadana, dan instrumen lainnya. Lalu yang kedua yaitu inflasi. Menurut Wijayanti, tahun 2019, inflasi merupakan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa karena permintaan barang yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Selanjutnya yaitu suku bunga. Menurut Card dan Fair, tahun 2001, suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase
dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Yang ketiga yaitu profitabilitas. Menurut Zulfikar tahun 2016, rasio profitabilitas adalah rasio yang memberikan pemahaman kepada penggunanya terkait seberapa baik perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan profit. Untuk kerangka pemikiran pada penelitian ini, inflasi dan suku bunga ditetapkan sebagai variabel X atau variabel bebas, di mana variabel tersebut dapat mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel Y. Dan profitabilitas ditetapkan sebagai variabel Y atau variabel terikat, di mana keberadaannya sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel X. Adapun hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian ini berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dibahas, yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 1, inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan tekstil dan garmen. Hipotesis 2, suku bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan tekstil dan garmen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, di mana kuantitatif yaitu penelitian yang berupa angka-angka. Kemudian, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2020. Pada pengambilan sampel yang dilakukan yaitu menggunakan teknik purpose sampling, di mana purpose sampling adalah populasi yang dipilih dengan kriteria yang ditentukan peneliti. Melalui teknik purpose sampling ini terdapat 16 perusahaan tekstil dan garmen yang memenuhi kriteria peneliti. Adapun pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan data sekunder. Yang pertama yaitu memperoleh laporan keuangan yang telah dipublikasi. Lalu, data inflasi dan suku bunga didapatkan dari laporan bank. Yang kedua, dilakukannya studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data berupa teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian yang didapat atau diperoleh dari buku, karya ilmiah, atau jurnal-jurnal yang telah dipublikasi. Adapun tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu yang pertama mendefinisikan dan merumuskan masalah. Pada tahap ini, peneliti mendefinisikan masalah pada penelitian secara jelas dan merumuskannya dengan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah. Yang kedua, melakukan studi pustaka. Pada tahap ini, peneliti menggunakan teori-teori terkait penelitian, baik diperoleh dari buku, artikel, atau jurnal yang telah dipublikasikan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, peneliti membuat dugaan sementara berdasarkan permasalahan penelitian. Yang keempat, menentukan mode penelitian. Pada tahap ini, peneliti menentukan teknik dan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, yang kelima, yaitu mengumpulkan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan saat melakukan penelitian menggunakan data sekunder. Yang keenam, yaitu mengolah dan menyajikan data. Pada tahap ini, peneliti mengolah data yang diperoleh dari tahap pengumpulan data. Lalu, dari data yang diolah akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna. Selanjutnya, yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data. Pada tahap ini, peneliti kemudian
melakukan analisis lebih lanjut dari informasi yang dihasilkan dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan, sehingga menjadi informasi yang lebih baik dan akurat. Lalu, yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dan saran. Tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan dan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya. Selanjutnya yaitu variabel operasional. Variabel-variabel tersebut yang pertama adalah inflasi. Inflasi di sini adalah sebagai variabel X1. Indikator pada inflasi dapat diperoleh dengan perhitungan indeks harga konsumen tahun dasar dikurang dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dikalikan 100% dengan pengukuran skala rasio. Lalu yang kedua yaitu variabel Fuchs, yaitu ada suku bunga sebagai variabel X2. Indikator pada inflasi dapat diperoleh berdasarkan penetapan rapat Dewan Gubernur dengan pengukuran skala rasio. Lalu yang ketiga yaitu return on asset, di mana return on asset ini menjadi sebagai variabel Y. Indikator pada return on asset dapat diperoleh dengan perhitungan laba bersih dibagi total aset dikali 100% dengan pengukuran skala rasio. Adapun analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan analisis data panel. Pada analisis data panel terdapat 3 jenis metode pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu dengan model Kalman effect. Yang kedua, pendekatan fixed effect, dan yang ketiga, pendekatan random effect. Selanjutnya, dalam penganalisis data panel, terdapat 3 pengujian model yang dilakukan. Yang pertama yaitu uji Chow, lalu yang kedua uji Hausman, dan yang terakhir yaitu Lagrange multiplier. Dan yang terakhir, uji hipotesis. Terdapat 3 teknik hipotesis yang dilakukan, yaitu yang pertama uji simultan atau uji F, yang kedua uji parsial atau uji T, dan yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.